Tapi sebelum saya jawab, saya pengen klarifikasi dulu ya. Iya. Benar nggak sih Gen Z itu kalau misalkan nembak lewat sosmed banyak gitu ya? Iya bener nggak? Memang nggak ada yang jantel gitu. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baladiva. Selamat datang di podcast IPES, tempat dimana kita ngobrol santai tapi bermakna ya. Ya selain bermakna pasti seru juga dong. Iya pastinya, karena kali ini kita akan membahas tentang apa sih? Temanya itu relationship. Nah jadi memuat topik seputar perbedaan gaya pacaran Gen Z versus generasi milenial nih. Ya, Seru banget sih pastinya karena banyak banget perbedaan-perbedaannya, kayak cara komunikasinya gimana, terus kayak nembaknya dengan cara apa. Terus aku mau nanya dong, tentang aktivitas kesehariannya itu ngapain aja? Untuk aktivitas sehari-hari aku kalau sekolah itu ya bangun pagi seperti pada umumnya gitulah ya, kayak bersiap-siap untuk sekolah, sarapan, dan sesampainya di sekolah ya aku ketemu sama teman-teman, terus belajar nyimak materi yang dijelasin sama guru. Dan momen yang paling ditunggu adalah momen jam istirahat, karena kalau jam istirahat aku bisa menggunakan waktu buat makan, istirahat, atau ngobrol sama teman-teman. Sekarang giliran kamu boleh kenalin diri dan ceritakan keseharian. Ya, halo. Perkenalkan nama saya Salman Al-Bahri dari Sira. Bisa dipanggil Salman aja kalau enggak juga ada Iman. Iya, halo Man. Superman. Iya. Super. Oke, untuk keseharian saya, ya umumnya saya itu bangun pagi, ke sekolah, belajar sama teman-teman, lalu kantin, main bareng. Nah, momen yang saya tunggu tuh kan kalau dia istirahat ya. Iya. Kalau saya mau waktu pulang. Kenapa tuh? Kenapa bisa waktu pulang? Kalau waktu pulang tuh kayak rasanya gimana? Kayak tertolong gitu. Akhirnya bisa tiduran di rumah atau enggak bisa lihat orang tua lah. Sekarang kita beralih yuk ke generasi milenial. Oke, kalau yang tadi Ma, kalau yang ini Man. Nah ini beneran Superman berarti. Iya, Waduh. Batman. Ya Batman. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Man. Teman-teman saya biasa panggil Man ya. Kalau ini Man, ini Man. Berarti kita manggilnya apa nih kira-kira? Man aja. Man, iya. Man. Tadi biasanya panggil Man. Jadi seperti itu. Untuk keseharian saya, ya biasa sama seperti yang tadi diucapkan sama adik-adik pelajar ini, ya seperti orang normal lah. Ya bangun pagi, itu juga kalau misalkan pas lagi kerja ya. Kalau nggak lagi kerja ya biasa offset gitu ya. Ya biasa offset gitu. Tapi kalau pas waktu kerja ya sesuai dengan job desk-nya, harus bangun pagi, terus melaksanakan pekerjaan dengan benar, ya kan? Nah dari bangun pagi itu saya mandi, gosok gigi, sabunan, habis mandi saya sarapan. Berarti nggak di baju dulu? Iya, baju lah. Bisa aja. Nah ini nih momen yang ditunggu-tunggu tentang topiknya. Topiknya itu tentang perbedaan gaya pacaran Gen Z Dan Gen milenial. Kita ke Gen Z dulu deh. Ya, ke Gen Z dulu nih. Dari tadi kan aku perhatiin nih. Kamu merhatiin gak sih? Merhatiin saya ada kedekatan gitu loh, kayak beda banget kayak Bukan temen. Apakah kalian punya hubungan atau hanya seorang teman? Untuk hubungan tuh itu cuma mendekat aja sih. Temen apa temen? Dekat tapi mesra ya? Masa Iya dong, temen doang. Soalnya kalau untuk pacaran saya mungkin gak dulu lah kalau sekarang mah. Kalau saya di pelajar kan ya. Iya betul banget. Harus fokus ke Belajar. pendidikan. Ya. Nanti kalau udah sukses baru. Baru dia pacaran ya. tapi kalian tahu nggak sih setelah TTM? Tahu nggak TTM? Tahu. Apa tuh? Teman mesra. Ini mesra. Nah, kalian seperti itu nggak sih? Kayaknya iya ya. Ragu banget ya. Lagu banget buat ngungkapin. Kayak ada yang disembunyiin. Iya, tidak sih. Iya. Berarti ada dua dong. Iya. 50-50. Kadang mengakui, kadang enggak, berarti ya sebagai teman yang mesra gitu. Sebenarnya tinggal ngomong aja terus ya. Iya. Kayak terbuka aja gitu kita di sini.
Ya saya juga bilang sih gitu. Saya bilang soalnya ya paling kita tuh cuma kita biasa aja. Ngobrol biasa sebagai teman. Iya. Bukan sehari-harinya gimana. Kehidupan. Kok ngebahasnya udah kehidupan aja? Ya kayak cuma kayak tugas. Iya tuh, benar. Modusnya nanyain tugas ya? Atau gimana nih? Kan sekarang kalian cuma sebatas teman terus dengan modus seakan-akan nanyain tugas ya? Iya, betul. Kayak udah basic banget rasanya gitu. Gak mungkin kalau kalian gak ada hubungan satu sama lain. Oke. Tapi jujur sih, kita itu emang beneran temenan meskipun ya banyak orang yang ngira kita pacaran ya ataupun apalah itu. Tapi jujur sih dari hati yang lubuk, dari lubuk hati yang dalam maksudnya. Aduh sampai grogi banget. Aduh, sama Tebo. Sampai grogi banget. Ya kita itu cuma teman deket, nggak ada kok hubungan lebih ya. Tapi kenapa sih banyak yang ngira kita itu pacaran? Apa dari kita berkomunikasi atau gimana nih? Ya memang sih kalau orang tuh kadang lihat dari covernya ya. Iya. Mungkin karena sering lihat kalian tuh jalan bareng atau belajar bareng atau mesti jalan bareng di sekolah gitu kan, belajar bareng. Ya mungkin orang kadang melihat tuh dari covernya. Oh mungkin mereka ada hubungan gitu kan. Padahal nggak tahu kan di dalamnya seperti apa gitu kan. Mungkin aja kalian sahabatan gitu. Kalian kan cuma temen aja nih. Tapi deket kan? Nah kalian bisa gak sih ngedeskripsiin kalian tuh sedekat apa? Terus bisa ngebayangin gak kalau kalian tuh bagaikan apa gitu? Kalau kita Iya. Kalau misal kalian mau bikin lagu, nah judulnya itu apa? Di apa ya? Dalam hubungan kalian tuh? mungkin apa ya? Bantuin nggak? Oke. Ada lagu di zaman saya judulnya Sahabat dari Kepompong. Oh, Liriknya iya. seperti ini. Ah, pernah dengar? Ya pernah. Persahabatan bagai kepompong Iya. merubah bulan Menjadi kumpul-kumpul. Makanya dalam loh. Ya, dalam banget. Berarti kayak hubungan kalian dong? Apa enggak? Ya bisa dibilang begitu. Tapi masa kalian kayak nggak punya apa ya namanya keinginan buat pacaran itu? Dari saya sendiri sih, ya seperti yang saya bilang, saya tuh pengen fokus pendidikan dulu lah, nggak terdistract gitu. Kalau Amanda gimana nih? Kalau aku sebenarnya ada dua. Yang pertama itu karena aku juga dilarang pacaran sama orang tua karena masih pelajar dan aku itu harus menuntut ilmu lah sampai sukses gitu, sampai membanggakan keluarga gitu. Dan untuk yang kedua, aku belum menemukannya orang yang cocok aja buat aku. Ya udah gitu aja sih. Tapi kan udah sefrekuensi sama Salman. Iya. Apa kurangnya kalau coba kalau kayak gitu? Aduh. Ya karena aku anggap dia cuma teman doang, sahabat. Sahabat katanya. Sahabat. Ya, sahabat. Ya udah mungkin kita doakan ya. Semoga. Ya dari teman, dari sahabat, dari sahabat menjadi Keluarga. Kayak kupu-kupu tuh. Astaga. Ini kayak ulatnya kupu-kupu ya? Iya. Ada prosesnya ya? Iya. Sama kalian juga berarti. Enggak lah tiba-tiba langsung kenal jadian kan enggak ya? Iya, keluarga kan juga bagus kan dari sahabat jadi keluarga kan, jadi tolong menolong namanya keluarga kan. Pernah saling memberikan perhatian satu sama lain nggak sih? Perhatiannya gimana dulu nih? Kayak Perhatian-perhatian kecil ya. Iya. Udah ngerjain tugas belum? Ingetin lah gitu. Udah makan belum? Mungkin kalau makan itu nggak usah diingetin lah, juga. Orang kalau lapar Iya benar. kalau nggak lapar juga ya terserah orangnya. Iya benar. Gimana berarti? Paling ya kayak tadi tugas mungkin kalau misalnya ada tugas yang sama nih, aku tuh nanya ke dia, kamu udah kerja belum? Kalau belum, aku bantu lah, bantu. Berarti ngebantuinnya tuh secara langsung atau di gimana tuh? Ya kalau misalnya memungkinkan secara langsung ya secara langsung, tapi kalau nggak bisa ya dari sosmed. Iya dari. Tahunya kan? Iya. Iya. Kayaknya deket banget. kayak ada hubungan. Bukan sekedar Teman teman. biasa. Ya walaupun kayak teman tapi mesra kayaknya nggak mungkin. Cuman ya udahlah aku percaya. Percaya lagi. Percaya dong. Tahu aku kayak kalau Gen Z itu dengan cara di sosmed yang kayak nggak berani buat ngungkapin secara langsung. Gimana sih
cara nembak gen milenial adalah Ke cewek gitu. ya ke cewek. Ya. Tapi sebelum saya jawab, saya pengen klarifikasi dulu ya. Ya, Benar nggak sih Gen Z itu kalau misalkan nembak lewat sosmed banyakan gitu ya? Iya, bener nggak? Memang nggak ada yang jantel gitu. Mungkin kebanyakan mah iya sih dari sosmed biasanya mereka tuh mode-mode dulu lewat catatan Instagram, story, banyak lah pokoknya mode-mode. Kalau misalnya si ini ya si lawan itunya udah bukan nih, dia langsung baru ya. Modus ya berarti. Iya. Awal-awalnya bikin SW gini-gini. Status WhatsApp gitu. Tapi kenapa sih mereka tuh bisa-bisanya di sosial media ya? ya mungkin malu lah kalau kayaknya tuh. Ya, malu biasanya nggak percaya diri mungkin. Jadinya lewat sosmed. Oh iya. Ya, ini relate ini sama gen milenial ya. Karena waktu zaman saya itu belum ada yang namanya handphone, ya kan? Ya meskipun saya gen milenial, wajah boleh diadu lah. Ya, waktu itu relate banget sih waktu. Mungkin karena perkembangan zaman ya, jadi kita bisa berkomunikasi, bisa melalui sosial media, jaringan internet. Ketika zaman saya memang belum ada yang namanya teknologi handphone. Ya, terus Ya, kita menggunakan yang namanya surat. surat. Iya, waktu zaman saya masih pelajar, ketika saya suka sama perempuan, saya menaruh surat kepada yang saya sukain itu di kolong mejanya. Oh, kalau Di kolong meja. Itu Ya. langsung dibalas atau harus nunggu beberapa hari Iya, atau jawabannya? tergantung sih. Kalau misalkan saya lihat di lapangan ya, karena bukan saya aja yang naruh di kolong meja, teman-teman saya itu banyak yang naruh meja. Dan saya perhatiin, kalau misalnya perempuannya suka, sama-sama suka, dia langsung balas, ya kan? Tapi kalau misalkan perempuannya masih ragu-ragu, mungkin atau pengen fokus belajar dulu, mungkin lama gitu ya. Nah, ada juga gitu. Kalau misalkan si laki-lakinya masih penasaran karena suratnya tidak dibalas, ya mau nggak mau karena kita nggak punya alat komunikasi yang Beberapa kali ya kirim suratnya. ya nggak punya alat komunikasi seperti handphone, ya mau nggak mau kita gentle, kita samperin. Bagaimana perasaannya pada kita gitu kan, diterima atau enggak? Terus perasaannya pas nggak diterima tuh gimana sih? Bisa dideskripsiin nggak? Iya, karena posisi di kelas ya. Iya. Mau nggak mau kan pasti jadi tontonan umum. Ya khususnya tontonan kelas ya. Ya mau nggak mau ya pasti kalau ditolak ya malu gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi karena kita hidupnya di kelas itu kan pasti ketemu tiap hari. Ya mau nggak mau ya kita putus surat malu kita ya tetap jalanin hidup apa adanya. Ya meskipun jatuh-jatuhnya mungkin kadang dijutekin ya kan, kebaikannya lama gitu kan. Ya meskipun cowoknya merasa baikan, perempuannya merasa itu ya tetap aja dijalanin. Tetap aja kalau misalkan ada kerja kelompok ya tetap kita kerja bareng ya kan. Profesional ya. Profesional meskipun tetap ada rasa canggung, ada rasa malu, tapi ya mau gimana lagi. Oke teman-teman, sekarang kita udah di penghujung acara. Semoga yang tadi kita obrolin bareng-bareng bisa memberikan manfaat ya. Sedih banget ya. Udah di ujung aja, terasa. Nah, jadi untuk percakapan kali ini mungkin kalian bisa ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya gitu. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin cukup sampai sini aja ya Iya. podcast kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Ya. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum